Pertanyaan bagus ya, karena ini adalah pesan Presiden bahwasanya kita harus membuat konten-konten yang positif gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya secara budaya substansinya itu adalah tidak lepas dari pemanfaatan digital ya. Yaitu pertama itu diyakini konten yang kita buat itu yang bersifat informatif. Nah kalau misalkan di masa pandemi nih, kita coba tuh misalkan ada benar-benar konten yang benar-benar referensinya itu didasarkan dari referensi yang valid, kemudian itu bermanfaat bagi orang-orang yang isoman misalkan, orang-orang yang istilahnya lagi menjaga kesehatan ya dari COVID. Nah mereka kita coba nih memberikan informasi tentang bagaimana tip and trick tentang melakukan isoman tersebut yang baik. Itu adalah informatif ya. Tentunya harus sesuai dengan waktu yang momen yang pas di situ. Ya, ini salah satunya. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan masa-masa sekarang. Yang kedua, misalkan memberikan informasi itu kadang-kadang sekarang ini kan lagi ribut bingung masalah darah gitu ya, misalkan kita kasih tuh informasi yang berhubungan dengan di mana rumah sakit yang mungkin masih ada kosong, rumah sakit yang mungkin masih bisa menerima, kemudian rumah isoman misalkan, itu yang mungkin informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah ya tentunya edukatif ya, tentunya yang memberikan pendidikan bagi mereka, memberikan pemahaman bahwasanya itu adalah virus misalkan, kemudian harus tenang, kemudian harus ya mempunyai semangat hidup yang tentunya akan mempengaruhi terhadap kesehatan mereka. Mungkin itu Mas Fari. Nah Mas Sulhan, kalau seandainya video motivasi, penyemangat, apalagi informatif ya, kayak bagi yang membutuhkan tempat, bagi yang membutuhkan oksigen, darah dan sebagainya, itu saya support. Tapi saya suka agak sedikit punya perasaan yang bercampur ya kalau misalnya terkait dengan video edukasi yang tidak menyertakan sumber yang jelas, apalagi narasumbernya itu sendiri bukan dari kedokteran. Jadi perasaan saya agak bercampur. Saya ingin percaya karena seakan-akan tips yang diberikannya atau mungkin obat yang direferensikannya, multivitaminnya itu meyakinkan, tapi dia sendiri tidak punya background seperti itu. Hal seperti ini ke depannya bisa jadi masalah nggak sih buat rekam jejak? Taruhlah saya kan bukan dokter nih, tapi saya kasih tips gitu. Bisa jadi masalah ya? Ya pasti jelas menjadi masalah. Ya seperti yang disampaikan oleh pembicara yang awal yaitu Mbak Dinda, bahwasanya orang yang menyampaikan tersebut tentunya orang yang punya kompeten di situ. Nah kita yang melakukan research terhadap message tentang itu tentunya harus didasarkan dengan sumber dari orang yang kompeten. Jangan katanya dari orang yang memang hasil sharean itu jangan kita share kembali. Kita yakinkan, kita cek terlebih dahulu sesuai dengan MUI tadi, bahwa kita harus cek sumber, harus tabayun, kita cek benar-benar sumbernya itu benar-benar dari orang yang kompeten. Oke, bagaimana kalau posisinya adalah kan beberapa ada juga nih yang suka mengupload konten. Saya sempat terkena COVID-19 misalnya, saya sempat isoman, ini yang saya konsumsi, ini yang saya pakai. Nah, kalau hal seperti itu masih dalam kategori aman atau ada butuh detail-detail tertentu yang ditambahkan karena apa yang dia referensikan itu bisa jadi diikuti mentah-mentah sama penontonnya? Ya tentunya harus dicari tuh informasinya, misalkan tentang obat, antibiotik, bener itu akan memberikan banyak sekali link ya mungkin nanti yang kompeten ini ya, sekali lagi kompeten ini Mbak Dinda ya, intinya sebagai dokter itu adalah banyak link-link kita curhat terhadap media-media yang memang dokter itu menyediakan informasi keluhan. Itu ada sekali. Jadi saya juga pernah punya istilahnya keluhan gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk menyampaikan di situ dan itu sangat solusi gitu kan. Jadi carilah informasi tempat untuk bertanya yang memang informasinya itu dipastikan adalah dari orang-orang yang kompeten. Oke. Berarti sederhananya sang pencipta kontennya juga, konten kreatornya itu mesti menyertakan link-link atau informasi yang bisa diakses untuk sebagai konfirmasinya, dan kita sebagai penonton harus bertanggung jawab dengan mengecek selalu jika itu berkaitan dengan fakta, apalagi sesuatu yang serius seperti medis ya.